Kebosanan adalah bagian dari hidup yang sering kali kita hindari mati-matian. Tapi, mari kita hadapi kenyataan. Tidak peduli sehebat apa mimpi Anda menjadi CEO sukses, atlet kelas dunia, atau bahkan penulis terkenal, semua itu melibatkan tugas-tugas kecil yang membosankan. Bayangkan saja mengetik ratusan email, mencatat latihan olahraga, atau menulis ulang paragraf yang sama untuk ke-100 kali. Ya, bosan itu manusiawi. Semua orang mengalaminya, dari anak kecil yang bosan mengerjakan PR hingga seniman hebat yang harus melukis garis lurus berulang kali. Tapi inilah rahasianya, kebosanan sebenarnya adalah pintu gerbang menuju hal besar. Dalam tradisi Zen, ada yang namanya Zazen atau meditasi duduk. Kelihatannya sederhana, tapi duduk diam tanpa melakukan apapun selama beberapa waktu itu cukup menantang. Ini mengajarkan kita untuk menghadapi ketidaknyamanan tanpa kabur ke distraksi, seperti menggulir media sosial atau mengecek kulkas untuk keempat kalinya. Pelajaran ini penting, kadang, untuk berkembang, kita perlu menerima bahwa prosesnya tidak selalu seru. Ketika Anda berhenti melihat kebosanan sebagai musuh dan mulai menerimanya sebagai bagian dari perjalanan, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Kebosanan berubah menjadi alat. Tugas monoton seperti menyapu halaman atau menyusun laporan tiba-tiba menjadi lebih bermakna. Bukan karena tugas itu sendiri berubah, tapi karena cara Anda memandangnya. Jadi lain kali Anda merasa bosan, jangan panik. Duduklah sebentar, tarik napas, dan pikirkan ini. Anda sedang membangun sesuatu yang besar, satu tugas kecil dalam satu waktu. Bukankah itu cara yang keren untuk menghadapi kebosanan? Pernah melihat bagaimana ulat sutra bekerja? Mereka dengan sabar memintal benang kecil demi benang kecil untuk membuat kokon. Tempat mereka akhirnya berubah menjadi ngengat yang indah. Sekarang, bayangkan tugas-tugas harian Anda sebagai benang-benang itu. Satu pekerjaan kecil yang berulang-ulang mungkin terasa biasa saja, tapi bersama-sama, mereka membangun sesuatu yang luar biasa. Kadang kita terlalu fokus pada hasil akhir, naik pangkat, tubuh ideal, atau bisnis sukses, hingga lupa bahwa prosesnya adalah bagian penting dari perjalanan itu sendiri. Sama seperti kokon yang melindungi ulat, tugas-tugas kecil adalah fondasi yang menjaga impian kita tetap hidup. Dalam budaya zaman dulu, kungfu bukan cuma tentang jurus keren yang Anda lihat di film, tapi juga seni penguasaan melalui pengulangan. Mulai dari menyapu lantai hingga melatih pukulan sempurna, setiap gerakan kecil adalah kesempatan untuk belajar. Filosofi ini mengajarkan bahwa apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena itulah jalan menuju keahlian sejati. Rahasia agar tugas-tugas monoton terasa bermakna adalah dengan memahami mengapa di baliknya. Mengapa Anda bekerja lembur? Karena Anda sedang membangun karier impian. Mengapa Anda mencatat pengeluaran? Karena Anda ingin keuangan yang sehat. Ketika Anda melihat setiap tugas sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, pekerjaan sehari-hari berubah dari sekadar kewajiban menjadi investasi dalam diri Anda. Jadi, lain kali Anda merasa jenuh dengan pekerjaan rutin, pikirkan ulat sutra yang sabar membuat kokon. Dengan setiap langkah kecil, Anda sedang menciptakan versi diri Anda yang lebih baik. Dan siapa tahu, pada akhirnya Anda mungkin akan terbang jauh lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Apa jadinya kalau setiap tugas membosankan diubah jadi karya seni? Nah, itu prinsip hidup para shokunin, pengrajin Jepang, yang terkenal dengan dedikasi mereka pada detail dan kesempurnaan. Mereka memandang pengulangan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kesempatan untuk terus berkembang. Sekarang bayangkan menerapkan prinsip itu dalam hidup Anda. Kebanyakan orang menganggap pengulangan itu membosankan, tapi bagi seorang shokunin, itu seperti panggung latihan. Setiap tugas yang dilakukan berulang adalah peluang untuk menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Misalnya, memasak resep yang sama berkali-kali bukan hanya soal menghasilkan makanan, tapi soal menyempurnakan rasa, tekstur, dan bahkan platingnya. Alih-alih terburu-buru menyelesaikan pekerjaan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa melakukannya lebih baik hari ini? Mungkin itu berarti menulis email dengan bahasa yang lebih jelas,
menyusun presentasi dengan grafik yang lebih menarik, atau bahkan mencuci piring dengan cara yang lebih efisien. Saat fokus pada peningkatan kecil, tugas rutin pun berubah jadi tantangan kreatif. Para shokunin percaya bahwa perhatian pada detail kecil adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat pada pekerjaan, orang lain, dan diri sendiri. Membuat kopi pagi dengan hati-hati, mengatur meja kerja dengan rapi, atau menyelesaikan laporan tanpa typo menunjukkan bahwa Anda peduli pada apa yang Anda lakukan. Jadi mari berhenti melihat repetisi sebagai musuh. Mulailah melihatnya seperti seorang shokunin, sebagai jalan untuk tumbuh, berlatih, dan menjadi ahli dalam bidang apapun yang Anda tekuni. Lagi pula, jika setiap tugas kecil bisa jadi seni, kenapa harus biasa-biasa saja? Pernah dengar tentang bambu? Tanaman ini tampak biasa saja di permukaan, tapi di bawah tanah, ia sibuk membangun akar yang kuat selama bertahun-tahun sebelum akhirnya tumbuh tinggi dalam waktu singkat. Filosofi hidup bambu ini adalah pengingat bahwa proses besar seringkali terjadi di balik layar, jauh dari pandangan, dan memerlukan kesabaran. Kita sering terjebak dalam harapan instan, mau sukses cepat, mau hasil sekarang juga. Tapi seperti bambu, banyak hal dalam hidup memerlukan waktu untuk membangun fondasi yang kokoh. Jangan meremehkan usaha kecil yang tampaknya tidak ada hasilnya sekarang. Anda mungkin sedang menanam akar yang akan menopang pencapaian besar di masa depan. Saat angin bertiup, bambu tidak melawan. Ia membungkuk, beradaptasi, dan kembali tegak setelah badai berlalu. Begitu juga dengan hidup, akan ada tantangan, rencana yang gagal, dan jalan yang harus diubah. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak kaku, tetaplah fleksibel, sambil menjaga fokus pada tujuan utama. Hidup seperti bambu artinya percaya pada proses, meskipun hasilnya belum terlihat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, belajar satu hal baru, menabung sedikit demi sedikit, atau berolahraga setiap hari, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan konsistensi, semua usaha itu akan terakumulasi menjadi hasil yang besar. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda merasa belum sampai kemana-mana. Ingatlah bambu, tumbuh perlahan, penuh kesabaran, tapi saat waktunya tiba, ia menjulang tinggi dengan kekuatan luar biasa. Anda juga bisa begitu, asal mau percaya pada prosesnya. Pernah merasa tubuh Anda ada di satu tempat, tapi pikiran melayang entah kemana? Itulah yang sering terjadi saat kita melakukan tugas sehari-hari. Nah, filosofi Zanin dari Zen mengajarkan kita untuk sepenuhnya hadir dalam setiap tindakan, bahkan yang tampaknya sepele. Kehadiran ini bisa mengubah rutinitas biasa menjadi momen penuh makna. Bayangkan seorang pemanah Zen. Fokusnya tidak hanya pada menembakkan panah, tapi juga pada setiap langkah, menarik busur, mengatur napas, dan melepaskan panah dengan tenang. Begitu juga dalam hidup. Kehadiran penuh dalam setiap tindakan, dari menyeduh kopi hingga mengetik laporan, membantu Anda menemukan kedamaian di tengah kesibukan. Pikiran kita sering melompat ke masa lalu atau masa depan, mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, atau memikirkan kesalahan yang sudah lewat. Zanin mengajarkan kita untuk melatih pikiran, agar tetap fokus pada apa yang ada di depan mata. Ketika Anda mencuci piring, rasakan air yang mengalir dan bau sabun yang harum. Ketika Anda membaca, benar-benar hadirlah di setiap kata. Yang menarik, dengan menjadi sepenuhnya hadir, tugas yang tadinya membosankan bisa jadi lebih memuaskan. Memasak bukan lagi soal mengisi perut, tapi seni menciptakan rasa. Membersihkan rumah bukan sekadar kewajiban, tapi cara menciptakan ruang yang nyaman. Dengan begitu, setiap momen terasa lebih bermakna dan tidak terbuang sia-sia. Jadi lain kali Anda merasa jenuh dengan rutinitas, berhenti sejenak, tarik napas, hadirkan diri Anda sepenuhnya, dan temukan keindahan dalam hal-hal kecil. Karena, seperti kata Zen, hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Hidup terjadi sekarang, di sini. Terkadang kebosanan datang begitu saja, seolah-olah kita terjebak dalam rutinitas yang membosankan tanpa ujung. Tapi, ternyata kebosanan bukan musuh kita, melainkan batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar.
Dengan cara pandang yang baru, kebosanan bisa jadi kesempatan emas untuk tumbuh. Pernah merasa stuck di tengah pekerjaan yang membosankan? Jangan buru-buru menyerah. Justru saat itulah Anda bisa mulai melihat kebosanan sebagai peluang untuk memperdalam diri. Kebosanan bukan hal yang buruk. Itu adalah tanda bahwa Anda sudah melampaui zona nyaman dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan filosofi timur seperti Zazen, Kung Fu, Shokunin, pola pikir bambu, dan Zanin, kita diajarkan untuk menemukan makna dalam setiap tugas kecil. Apapun yang kita lakukan, entah itu mencuci piring atau menulis laporan, adalah bagian dari perjalanan menuju transformasi pribadi. Semua itu adalah latihan untuk mengasah ketekunan, kesabaran, dan perhatian. Daripada melawan kebosanan, hadapi dengan berani. Jadikan setiap tugas monoton sebagai langkah menuju tujuan besar. Temukan makna dalam setiap proses dan nikmati perjalanannya. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dalam perjalanan. Jadi, lain kali kebosanan datang, ingatlah, itu adalah kesempatan untuk melatih pikiran, meningkatkan diri, dan mencapai sesuatu yang luar biasa. Siapa sangka, kebosanan bisa jadi titik awal dari perubahan besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.